Manajemen sudah dikenal sejak zaman kuno seperti di Mesir dan Tiongkok saat mereka mengelola pembangunan piramida atau sistem irigasi. Namun, sebagai ilmu, manajemen mulai berkembang pesat sejak revolusi industri ketika pabrik-pabrik besar membutuhkan sistem kerja yang lebih efisien. Pada awal abad ke-20, tokoh seperti Frederick W. Taylor mengenalkan manajemen ilmiah untuk meningkatkan produktivitas. Nah, sementara Henry Fayol merumuskan fungsi-fungsi dasar manajemen seperti merencanakan dan mengorganisasi. Nah, selanjutnya muncul aliran perilaku yang menekankan pentingnya memperhatikan manusia dalam bekerja, seperti yang ditunjukkan oleh Elton Mayo. Nah, setelah itu manajemen terus berkembang, termasuk penggunaan metode kuantitatif dan pendekatan sistem di era modern. Nah, manajemen ini menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi, digitalisasi, dan perubahan lingkungan bisnis yang cepat. Pentingnya manajemen yang pertama untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Nah, manajemen ini membantu organisasi untuk mencapai tujuannya dengan cara yang tepat dan hemat sumber daya. Yang kedua, mengatur dan mengarahkan kegiatan manajemen untuk mengkoordinasikan setiap bagian agar semua bekerja dengan selaras. Nah, yang ketiga ini meningkatkan produktivitas. Dengan perencanaan dan pengorganisasian yang baik, hasil kerja bisa menjadi maksimal. Nah, yang selanjutnya yang keempat, mengurangi risiko dan kesalahan. Manajemen ini bisa membuat proses kerja lebih terstruktur sehingga meminimalkan kesalahan. Nah, yang kelima, mengoptimalkan sumber daya manajemen untuk memastikan semua sumber daya, manusia, waktu, uang bisa digunakan untuk sebaik mungkin. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian terhadap sumber daya manusia, uang, waktu, informasi, dan lain untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien atau hemat sumber daya. Nah, pengertian manajemen ini ada yang menurut para ahli. Yang pertama itu menurut George R. Terry, manajemen adalah proses untuk mencapai tujuan yang ditetapkan melalui kegiatan orang lain. Nah, yang kedua menurut Henry Fayol, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Nah, yang ketiga menurut Scones dan O'Donnell, manajemen adalah pencapaian tujuan melalui usaha orang lain dengan menggunakan fungsi manajerial. Fungsi-fungsi manajemen menurut Henry Fayol, yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Ini menentukan tujuan dan cara terbaik untuk mencapainya. Yang kedua, ada pengorganisasian atau organizing, yaitu menyusun struktur dan membagi tugas sesuai tanggung jawab. Yang ketiga, ada pengarahan atau leading or directing. Nah, memberikan motivasi, arahan, dan komunikasi kepada tim agar bekerja sesuai rencana. Nah, yang keempat, ada pengendalian atau controlling. Ini mengevaluasi dan mengawasi proses kerja agar sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Nah, fungsi-fungsi ini saling berkaitan dan penting untuk menjalankan organisasi atau usaha secara efektif dan efisien. Unsur-unsur manajemen atau 5M. Yang pertama yaitu man, manusia. Orang yang menjalankan kegiatan manajemen seperti pimpinan dan karyawan. Tanpa manusia, manajemen tidak bisa berjalan. Yang kedua, money atau uang. Nah, dana atau modal yang diperlukan untuk membiayai operasional, produksi, pemasaran, dan lain-lain. Nah, yang ketiga yaitu material atau bahan. Nah, bahan baku ini atau perlengkapan yang dibutuhkan dalam proses produksi barang atau jasa. Yang keempat, mesin. Nah, alat atau teknologi yang digunakan untuk membantu proses kerja agar lebih cepat dan efisien. Yang kelima yaitu metode. Nah, metode ini adalah cara atau sistem kerja yang digunakan agar semua proses berjalan teratur dan efektif.
Nah, kelima unsur ini itu saling berhubungan dan harus dikelola dengan baik agar tujuan organisasi atau usaha bisa tercapai. Fungsi-fungsi manajemen menurut Henry Fayol. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Ini menentukan tujuan dan cara terbaik untuk mencapainya. Yang kedua, ada pengorganisasian atau organizing, yaitu menyusun struktur dan membagi tugas sesuai tanggung jawab. Yang ketiga, ada pengarahan atau leading or directing. Nah, memberikan motivasi, arahan, dan komunikasi kepada tim agar bekerja sesuai rencana. Nah, yang keempat, ada pengendalian atau controlling. Ini mengevaluasi dan mengawasi proses kerja agar sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Nah, fungsi-fungsi ini saling berkaitan dan penting untuk menjalankan organisasi atau usaha secara efektif dan efisien. Nah, terdapat 3 keterampilan utama manajer atau managerial skills. Yang pertama itu ada keterampilan teknis atau technical skill. Nah, kemampuan ini menggunakan alat atau teknik atau prosedur tertentu dalam bidang kerja. Contohnya, manajer produksi yang paham cara kerja mesin pabrik. Yang kedua, ada hubungan manusia atau human skills. Nah, kemampuan berkomunikasi, memimpin, memotivasi, dan bekerja sama dengan orang lain. Nah, contohnya ini tuh manajer bisa atau mampu memimpin tim dengan baik. Yang ketiga, ada keterampilan konseptual atau conceptual skills. Nah, kemampuan memahami atau menganalisis dan memecahkan masalah secara menyeluruh. Contohnya ini manajer mampu menyusun strategi jangka panjang. Nah, ketiga keterampilan itu semuanya dibutuhkan di semua tingkat manajemen, tapi proporsinya berbeda. Nah, manajer bawah itu lebih banyak butuh keterampilan teknis. Nah, tetapi manajer menengah dia lebih banyak membutuhkan human skills atau teknik berkomunikasi. Nah, yang manajer puncak lebih fokus pada keterampilan konseptual. Nah, terdapat beberapa tingkatan manajemen atau levels of management. Yang pertama itu ada manajemen puncak atau top management. Contohnya itu direktur, CEO, dan presiden direktur. Tugasnya itu untuk menentukan visi misi dan strategi jangka panjang perusahaan. Nah, yang kedua ada manajemen menengah atau middle management. Contohnya itu dia manajer divisi atau kepala departemen. Nah, tugasnya dia itu untuk menjembatani kebijakan dari atas buat menerapkan ke tingkat bawah. Yang ketiga ada manajemen lini pertama. Contohnya itu supervisor sama kepala bagian. Tugasnya buat ngawasin langsung kegiatan operasional harian atau staf pelaksana. Nah, masing-masing tingkatan ini punya peran dengan tanggung jawab berbeda, namun saling berkaitan untuk mencapai tujuan organisasi. Peran manajer menurut Henry Mintzberg. Yang pertama itu ada peran interpersonal atau hubungan antar manusia, figurehead, simbol atau representasi organisasi, leader, memimpin, memotivasi, dan membina bawahan. Selanjutnya ada liaison atau menjalin hubungan dengan pihak luar atau antar bagian. Yang kedua, peran informasional, ada monitor, mengumpulkan dan memantau informasi. Terus diseminator, menyampaikan informasi kepada tim. Yang selanjutnya ada spokesperson. Nah, dia ini menyampaikan informasi kepada pihak luar. Yang ketiga, ada peran pengambilan keputusan, yaitu ada entrepreneur, yaitu mencari peluang dan melakukan inovasi. Terus ada disturbance handle. Nah, dia itu menyelesaikan masalah dan konflik. Ada juga resource allocator, yaitu mengatur penggunaan sumber daya. Terus ada negosiator, dia melakukan negosiasi dengan pihak internal atau eksternal. Jadi kesimpulannya itu seorang manajer itu tidak hanya memimpin, tapi juga dia jadi penghubung, pengamat, pengambil keputusan yang penting dalam suatu organisasi.